Oke, sorry ya. Nah, jadi itu ya, saya minta tolong diperbaiki pertama dari segi referensi, pertama dari segi struktur, ya. Jadi mungkin kalau saya bisa bikin note di sini, memang saya belum menulis secara terarah bagaimana gambarannya, tapi secara umum adalah formatnya itu seperti jurnal, bukan seperti makalah ya. Jadi tidak ada bab, tidak ada cover, tidak ada bab ya. Halaman 1 ya, tanpa cover pertama. Yang kedua, halaman 1 ada judul. Kayaknya di itu waktu saya bikin di e-learning yang waktu kalian nggak bisa submit minggu lalu tuh udah ada tuh urutannya ya. Judul, kemudian nama penulis, asal institusi, dan email ya. Terus masih halaman 1 juga latar belakang. Nah, latar belakang di sini maksimal 1,5 halaman ya. Halaman, kemudian di halaman 2-nya ada metode. Nah, metode juga singkat, biasanya hanya 2 atau 3 paragraf saja. Ya, di bagian metode ini ada desain studi. Ini yang buat PR minggu depan nih ya, desain studi, kemudian waktu dan tempat, populasi eligible, populasi target, sama populasi studinya. Ya, populasi studi, kemudian sampel, kemudian jumlah sampel minimal dari rumus sampelnya. Rumus sampelnya secara harfiahnya nggak usah ditulis, tapi berdasarkan rumus Michel, misalnya uji beda 2 proporsi, kami mendapatkan jumlah sampel minimal berapa gitu ya. Kemudian teknik sampling, kemudian kriteria, inklusi, eksklusi, kemudian metode cara pengumpulan data, dan cara analisis data. Di sini ini bagian metode ya. Kemudian di bagian ketiganya adalah, atau biasanya mulainya di halaman 3 itu sudah masuk bagian hasil. Nanti ada univariat, dan bivariat, interpretasi. Gitu. Nah, ini bisa halaman 3, 4, 5, bisa sampai halaman 5 atau halaman 6. Kemudian, nah yang banyak itu nanti ada di bagian pembahasan ya, halaman 6 dan seterusnya itu ada pembahasan. Nah, pembahasan univariat dibahas, kemudian bivariat dibahas ya. Sajikan hasil penelitian sebelumnya minimal 2 dari tiap variabel. Terusnya bandingkan dengan teori. Lalu tarik benang merahnya. Nah, kemudian misalnya di halaman 10 ke atas ya, biasanya itu ada kesimpulan ya, atau penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kemudian halaman terakhir itu ada referensi. Jadi kalau dalam jurnal itu biasanya kita pakai istilahnya referensi. Di sini atau daftar pustaka boleh ya.
referensi atau daftar pustaka. Nah, ini pakai Mendeley ya. Formatnya adalah Vancouver. Gitu. Ini seperti ini. Jadi jumlah sumber minimal 15, terbitan 10 tahun terakhir. Gitu teman-teman. Kalau lebih nggak apa-apa, lebih dari 15 nggak apa-apa. Ya, mayoritas utamakan jurnal juga, jangan dari skripsi atau dari apa. Nah, seperti ini. Jadi harapannya minggu depan sudah bisa uji validitas reliabilitas dulu, ya, kemudian sebar kuesioner. Oh iya, ada tahapan kaji etik nih, ada tahapan kaji etik. Nah, ini yang saya lihat dari dari tugas yang kelompok 7 ya, coba dilihat teman-teman si Nure sama Vivi ya. Di halaman pertama aja kamu nggak masukin sumber nih. Ya, nggak masukin sumber. Jadi di sini belum ada sumber. Saya tulis kok. Kalau ada yang mau tanya silakan langsung di-cut aja omongan saya ya, penjelasan saya ya. Insert. Comment. Di sini. Ya, tambahkan sumber. Nah, saya pengen kayaknya waktu dulu di penulisan ilmiah kan udah sempat belajar ya bagaimana cara menyusun latar belakang yang tepat. Nah, menyusun latar belakang itu kalau new page bisa masih di sini. Oh, ini udah kesimpan ya, sudah saya simpan. Oke. Cara bikin yang baru gimana? Oh, di sini. Nah, halaman baru ya. Nah, latar belakang itu teman-teman, dia bentuknya harus segitiga terbalik. Karena kalau ini adalah jurnal ya, paper, tidak boleh terlalu panjang isinya, maka nggak usah terlalu bertele-tele sama definisi dan lain-lain. Jadi, saat bikin latar belakang itu, kamu bikin formatnya adalah, sorry ini saya buang dulu. Nah, formatnya adalah, oh nggak bisa. Nah, segitiga terbalik itu kayak gini. Kamu bikin kayak gini, ya. Misalnya kamu mau bikin ada 6 paragraf, ya. Di awal ini adalah gambaran umum dulu, ya. Gambaran umum mengenai topik yang dibahas. Jadi kalau mau jelasin definisi nggak apa-apa, tapi jangan terlalu panjang. Definisi itu 1 kalimat aja. Ya, misalnya kalau tadi si Vivi sama Nure itu tentang penggunaan gadget sama kualitas tidur, ya. Misalnya langsung saja dijelaskan bahwa nah ini kan terlalu panjang ya. Nah, ini boleh disingkat jadi 1 kalimat ya. Kalimat intinya dari paragraf ini apa, kemudian langsung ada definisi. Mail Oslan gadget berasal dari bahasa Inggris, artinya adalah penggunaan alat elektronik perangkat kecil ya, punya berbagai fungsi. Ini juga menjadi kendala ya teman-teman ketika kamu mengambil sumber dari sumber sekunder. Tahu sumber sekunder nggak? Sumber sekunder itu artinya ada 2 sumber di situ. Kamu nyari si Saifullah ini ngutip juga dari Effendi kan? Ya.
Jadi hindari sumber sekunder. Ini kualitasnya sangat rendah untuk level sebuah jurnal atau skripsi ya. Jadi tidak begitu disukai. Kalau misalnya kamu bisa cari definisinya langsung, itu langsung aja ya. Langsung aja dari sumber aslinya gitu. Kalau emang kamu ngambil si Effendi ini, kamu mesti cari Effendi-nya dari mana nih, Effendi siapa gitu, sumbernya mana gitu ya. Nah, saya kembali ke penjelasan tadi ini dulu. Jadi untuk segitiga kebalik ini buat semua kelompok ya, atasnya itu harusnya adalah gambaran umum judul ya atau topik, gambaran topik atau judul. Kemudian besaran masalah. Yang jadi masalahnya apa sih? Gitu. Secara umum dulu. Nah, ini kamu harus cari di bawahnya ya, data pertama kalau bisa global dulu, dunia, kemudian nasional, kemudian wilayah tempat penelitian, baru data di wilayah penelitian. Ini mengerucut ya. Kemudian hasil wilayah penelitian, terus ada hasil penelitian orang lain di sini. Jadi ya, studi lain. Nah, ini baru ramifikasi masalahnya. Ramifikasi masalah. Di MET itu diajarin kan? Nah, ditambah tujuan penelitian. Tujuan. Kelihatan nggak tulisan saya? Tulisannya jelek ya. Di mana tuh? Pencet, sorry. Nah, ini. Nah, sama tujuan. Jadi, kalau mau digambarkan, kalau misalnya setiap poin ini perwakilannya satu paragraf, artinya sebenarnya 5 paragraf saja sudah cukup untuk menggambarkan latar belakang kamu. Nah, tujuan ini langsung tujuan umum biasanya ya. Jadi, kalau dalam jurnal itu tujuannya hanya satu. Kalau misalnya mau dinarasikan, misalnya untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget dengan kualitas tidur mahasiswa. Nah, di dalam situ kamu mesti menjelaskan kenapa yang kamu cari itu mahasiswanya gitu ya. Siapa namanya, Vivi sama Nure ya. Kenapa mahasiswanya, ada masalahkah dengan kelompok mahasiswa itu gitu ya, seperti itu. Ini di bagian latar belakang, jadi jangan terlalu panjang. Nah, untuk di kerangka teori kan tadi diminta latar belakang kenapa kita pilih mahasiswa itu ya, Miss. Tapi itu beda sama justifikasi nggak, Miss? Sama, justifikasi sama. Terus harus pakai data lagi nggak, Miss? Enggak, lebih ke gini, misalnya kamu misalnya ada teori tentang bahwa penggunaan gadget itu paling banyak digunakan oleh kelompok usia berapa sih misalnya ya. Misalnya remaja. Ya, remaja. Terus mahasiswa itu masuk golongan remaja tingkat akhir kan, sampai ke usia dewasa muda kan. Nah, itu kan berarti masuk gitu. Nah, maka untuk menyambungkan kenapa kamu ngambilnya kelompok usia remaja itu harus ada di sini, besaran masalah di sini ya. Penggunaan gadget tuh dan gangguan tidur itu biasanya menyerang siapa? Gitu, karena studi kita itu harus spesifik pada kelompok populasi yang rentan kan, gitu. Supaya suatu penelitian itu yang paling bagus adalah yang spesifik. Maka kamu tekankan di situ spesifikasi penelitian kamu yaitu pada remaja tingkat akhir gitu ya, remaja rentang usia yang lanjut hingga ke dewasa muda, dewasa awal. Kan kalau mahasiswa tuh 18 tahun ke atas kan, gitu. Ya, nanti kamu cari literasi dukungan untuk kamu menstatement
justifikasi seperti itu. Gitu ya. Paham gak, Vi? Iya, paham, Miss. Terima kasih. Oke, itu ya. Nah, kemudian buat di kerangka teorinya. Nah, ini jadi ini kepanjangan banget ya. Dan saya nggak mau kamu nyarinya ada yang 2006, 2008. Ya, tolong. Terus yang kayak gini. Ini kan artinya kan data sekunder nih. Sumber sekunder ya. Tolong jangan, dan kita sudah pakai format Vancouver, artinya pakai penomoran ya teman-teman. Jadi yang mendelainya belum diinstal, tolong diinstal di laptopnya, terus pakai format penomoran. Ya, dinomorin 1, 2, 3 gitu. Nanti di bibliografinya di akhirnya baru di diklik kalau udah semuanya submit sumbernya gitu. Nah, kemudian tidak perlu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian secara detail seperti ini karena tadi bentuknya adalah seperti ini. Ya, kalau yang dicontoh, misalnya saya ini yang sudah terpublikasi ya, terpublikasi jurnal nasional. Tadi jurnal nasional loh yang saya submit. Nah, ini di sini ada tujuannya. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor determinan yang berhubungan dengan perilaku pemeriksaan payudara sendiri atau sadari pada mahasiswa FKM UMJ. Jelas kan? Hanya satu kalimat saja. Nah, ini lebih ke rumusan masalah ya, ramifikasi ya di sini. Nah, usia paling tepat untuk mencegah adalah usia remaja, maka diambillah mahasiswa FKM yang memang kelompok usia remaja gitu ya. Terus karena mayoritas jenis kelamin perempuan. Pokoknya kamu sambung-sambungin tapi ilmiah gitu nyambunginnya. Gitu ya. Jadi ini buat latar belakang. Kemudian di bagian kerangka teori, nah ini gambarnya agak-agak copot nih. Yang benar gimana nih? Panahnya pisah nih. Kamu bikin begini nggak kemarin? JII itu apa ya? Apa, Miss? Ini. Yang kerangka teori, Miss. Kerangka teori. Bisa gimana ya? Nih, lihat deh di layar. Nyore, Vivi. Di layarnya masih ini, Miss, masih yang... Di layarnya masih coretan. Ada coretan. Masih coretan. Iya. Oh gitu. Sebentar. Ini udah. Udah, Miss. Oh, kepotong ya? Itu kayaknya saya di lembar baru deh kemarin. Iya, kepotong nih. Bisa, coba saya lihat. Sebenarnya sih kalau di jurnalnya nanti nggak akan ini ya, nggak akan ada kerangka teori sama kerangka konsep. Cuman saya pengen lihat kamu bikin penelitian itu dasar teorinya dari mana gitu. Ini ya, kelihatan kan ini? Yang saya scroll. Nah, ini kan kurang rapi nih, kamu bikin kerangka teorinya. Ini dari mana? Ada sumbernya, Miss, pada. Dari mana? Dari jurnal-jurnal juga. Jurnal apa skripsi? Ada yang skripsi orang. Nah, kalau bikin kerangka teori itu kita nggak boleh asal sambungin ya. Itu. Nah, ABJI itu apa? Kan ini belum ada daftar pustakanya ya. Udah ada daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya ini dijadikan dimasukkan dulu ke Mendeley ya. Dimasukkan dulu ke Mendeley. Nah, ini di sini nggak usah pakai definisi. Nah, nanti kamu
bahas tentang apa sih, kenapa sih pakai gadget tuh bisa mempengaruhi kualitas tidur gitu. Itu di latar belakang tuh harus ada ya. Yang sehingga nanti di bagian pembahasan kamu akan bahas itu lebih detail gitu. Ya, kemudian kuesionernya diambil dari mana? Nure sama Vivi. Dari penelitian orang, Miss. Skripsi atau penelitian? Bentar. Kayaknya itu tugas akhir deh, Miss. Tugas akhir mahasiswa dari skripsi orang ya? Iya. Nah ini, jadi nanti kamu bikin kuesioner, ada kan bikinnya nanti pakai Google Form kan? Iya. Mau online apa gimana? Iya, online, Miss. Online kan? Nah nanti tolong dibikin secara ini ya. Ya udah makan. Makasih sama nenek. Kasih nenek. Nah, ini ada yang kamu rubah nggak? Nggak ada, Miss. Belum ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. Kalau nggak ada yang dirubah, apa namanya? Kalau nggak ada yang dirubah, artinya kamu tidak perlu melakukan uji validitas ulang, tapi kamu perlu nyatakan di sana di dalam penelitian kamu bahwa sumber kuesionernya memang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kamu lihat penelitiannya udah dilakukan uji itu belum? Ya. Iya, Miss. Ya. Ini ya sumbernya ya. Terus ya, Miss. Jangan lupa ada inform consent nanti di atasnya ya. Iya, ada, Miss. Ada inform consent. Iya. Itu Tapi ya. kalau ini kan yang untuk kualitas tidurnya ini untuk anak ya, Miss. Kalau misal kita ganti redaksinya itu tulisannya dimodifikasi gitu ya nanti? Iya, tapi jangan sampai merubah esensi dari pertanyaan ya. Iya, Miss. Nah, ini kamu mesti tanya ada kurun waktunya enggak nih penggunaan smartphone dalam sehari 24 jam dalam berapa waktu terakhir, misalnya dalam 1 bulan terakhir kah? Jadi kamu ada batasan waktu, ya. Iya. Kemudian kualitas tidur, mana yang mengukur kualitas tidur? Ada di bawah, Miss, tabel kedua. Ini. Di bawahnya lagi. Ini apa nih? Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak untuk jatuh sejak ayah pergi kan? Untuk jatuh maksudnya? Jadi kalau untuk skripsinya beliau itu apa sasarannya ke anak, Miss? Iya, enggak ya. Ini narasi jatuhnya tuh apa sih? Kayaknya jatuh tertidur deh. Tertidur pulas gitu. Ya. Nah, ini kan mesti diganti ya. Iya. Digantikan karena kan mahasiswa. Ya kan? Iya, Miss. Nah, ini perlu diperbaiki redaksinya ya. Terus ini bagaimana nih format ininya, format pertanyaannya ya. Pilihannya 1 sampai 5 tuh apa definisi 1 sampai 5? Waktu aja kan enggak, ini kan ada rasa takut pada anak-anak ketika mau tertidur 1 sampai 5-nya apa? Maksudnya enggak ada keterangan jelas di sini. Jadi coba kamu cari teori tentang bagaimana cara mengukur kualitas tidur pada remaja. Apakah sama dengan mengukur kualitas tidur pada anak atau beda gitu ya? Karena kan yang kamu ukur ini mahasiswa. Ya, Vivi sama Nure ya. Iya, Miss. Ada yang mau ditanyain lagi? Jadi itu masukan dari saya. Nah, minggu depan tugasnya adalah perbaikan dari struktur penulisan yang tadi sudah saya share ya. Yang tadi sudah saya share dari awal di atas, tidak ada cover segala macam, terus apa namanya? Struktur latar belakangnya, kemudian ditambahkan metode ya. Jadi setelah pendahuluan
tujuan sudah masuk dalam pendahuluan, jadi nggak usah di list lagi seperti ini, seperti skripsi. Dan hati-hati, jangan copy paste, tolong di parafrase karena nanti akan saya cek pakai Turnitin. Ini latihan kamu bikin skripsi, nanti skripsi kamu juga dicek pakai Turnitin. Turnitin tuh tes ini plagiarisme. Kalau kamu copy paste nanti dia bisa Di UMJ udah ada, Miss. Udah ada. Udah punya kita Turnitin. Oke, Miss. Ya, jadi latihan parafrase dari sekarang supaya nanti saat skripsi kamu nggak kaget. Parafrase karena nanti kalau dalam Turnitin ke deteksi, ini buat semua ya. Nanti akan kelihatan berapa persen tulisan kamu yang sumbernya ngambil dari orang gitu. Dan itu ketahuan sumbernya dari mana aja ya. Jadi tolong nggak usah banyak-banyak bikinnya karena biasanya untuk jurnal itu maksimalnya hanya 15 halaman sampai daftar pustaka gitu. Jadi nggak perlu banyak. Kemudian tujuan ini juga nggak usah ditulis detail kayak gini tadi. Dan daftar pustaka yang dirubah jadi referensi. Iya boleh daftar pustaka, boleh referensi, tapi formatnya adalah Vancouver ya, pakai Mendeley ya, pakai Mendeley. Itu. Ini buat semuanya ya masukannya. Ada kelompok lain yang mau bertanya nggak tentang, sebenarnya secara umum masukan saya sama ya, karena yang saya sudah lihat semua di latar belakang terlalu panjang ya, latar belakang terlalu panjang, kemudian sumbernya itu ada yang di atas tahun 2010 sebelum tahun 2010, artinya sudah 20 tahun yang lalu kayak gini nih. WHO tahun 2000, tolong jangan jangan dipakai. Jadi pakainya maksimal sekali tahun 2010 sumber kecuali rumus sampling. Enggak apa-apa. Kemudian tidak seperti skripsi dan tolong jangan copy paste. Nah, ini kerangka teorinya juga jangan. Ini kalau di sini kepotong. Jadi secara umum sama masukan saya buat semuanya. Untuk judul nanti kita bisa perbaiki di akhir ya. Sekarang judul saya nggak kasih masukan banyak dulu. Nanti kalau kita sudah running, variabelnya apa saja sudah teridentifikasi, maka baru